Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dokter itu sudah melarang beliau tuh olahraga berat. Tapi kan dia tuh nggak bisa dipisahkan dari softball. Kadang-kadang ya itu yang suka Alhamdulillah baik. Almarhum 19 Maret ya udah sekitar 9 bulan ya. 9 bulan. Tiga anaknya, tiga laki-laki semua, istrinya saya doang, saya aja ya. Gitu. Resminya waktu itu kita berpisah di 2017 gitu. Tapi ya berpisah sih resminya di 2017 gitu. Ya. Mm-mm. Ya. Iya, jadi waktu itu memang ada almarhum tuh mengidap jantung koroner dan kebetulan juga itu ada faktor genetik katanya, ada faktor turunan gitu. Jadi memang kan juga makannya yang agak sulit ya, almarhum itu agak sulit ditahan makannya untuk diet, untuk pantang ini, pantang itu tuh sering dilanggar gitulah. Jadi ya mungkin memperparah ya di situ ya, karena faktor usia kan jadi semakin lama juga semakin terasa kalau dengan gaya makannya yang seperti itu gitu. Ketahuannya itu sekitar berapa ya? 2015-an ya. Sekitar 2015-an gitu. Kena serangan pertamanya 2015-an kalau nggak salah waktu itu. Iya, iya. Sempat pasang ring yang harusnya itu menurut dokter tuh harusnya 4, tapi waktu itu baru dipasang 2 gitu. Mm-mm. Iya, 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 saya yang nemenin almarhum waktu pasang ring. Kita waktu itu pasang ringnya di RSPAD. Aku juga yang nanda tangani persetujuan dari wakil keluarga, nemanin sampai keluar dari rumah sakit. Tuh. Perjuangannya sih memang terutama yang paling bikin semangat itu anak-anak ya. Cuma olahraga tetap, dan sebetulnya dokter itu sudah melarang beliau tuh olahraga berat. Tapi kan dia tuh nggak bisa dipisahkan dari softball. Kadang-kadang ya itu yang suka sembunyi-sembunyi gitu, main softball. Walaupun dia bilang enggak kok, cuma di pinggir lapangan aja. Tapi kadang-kadang kan mungkin kangennya atau apanya, kadang-kadang dia masih suka main gitu. Mm. Empat, empat. Jadi baru dua, karena jadi kan opsinya yang urgent itu yang dua dulu gitu. Seharusnya beberapa tahun kemudian tuh harus pasang dua lagi. Mungkin ya yang dia rasakan agak enakan, sudah pasang dua tuh agak enakan. Jadi ya dipending lagi sampai akhirnya udah kemana-mana gitu. Mm. Jadi ya sudah ke ginjal, sudah ke liver gitu. Jadi fungsinya jadi sudah merembet kemana-mana, makanya ada pembengkakan badannya itu kan terakhir-terakhir itu kan agak bengkak ya. Jadi fungsi ginjalnya itu udah terpengaruh di situ. Gitu. Itu berapa tahun terakhir ya? Sekitar tiga atau 2 tahun terakhir itu yang dia sudah mulai agak bengkak gitu, agak bengkak tuh. Jadi waktu itu juga udah berapa kali ya disedot cairannya tuh, gitu. Udah. Mm-mm. Iya, iya, semangat aja. Dia bilang, ayo semangat dong. Kakak kan masih masih belum, kita kan anak-anak belum ada yang nikah ya. Jadi itu yang penyemangat beliau kan. Cuma ya terakhir-terakhir memang dia sempat bilang ke Yuni tuh, penyakit aku ini udah nggak bisa sembuh. Dia bilang. Cuma kan kita kan nggak boleh iyain gitu kan. Saya bilang
banyak kok contohnya yang sudah divonis nggak sembuh pun gitu. Jadi selama ini yang komunikasi intens dengan dokter jantung ya dia. Karena kebetulan kan setelah parahnya itu kan setelah kita pisah, jadi yang intens komunikasi soal penyakit jantungnya dia sendiri, almarhum sendiri. Jadi saya juga nggak tahu seberapa parah, ternyata sudah parah-parahnya itu sudah fungsi jantungnya itu tinggal 15%. Di akhir dia sudah koma gitu, baru saya cari di handphonenya kan. Jadi saya telepon, di situ saya baru tahu, iya memang itu sudah tinggal 15%, udah susah gitu, sudah susah di ini. Jadi ya udah di situ saya baru mulai, oh ya udah. Padahal saya bilang, ayo bisa, yuk bisa itu. Karena kan badannya masih segar, gitu kan masih segar. Paginya itu dokternya tuh udah bilang, hebat nih, kuat nih, Pak Doni ini kuat nih karena atlet gitu kan, jadi kuat nih. Udah kita udah setidaknya lewat lah gitu ya. Nah setelah ini harus bener-bener ini dietnya tuh, walaupun nggak bisa, mungkin nggak bisa 100% sembuh ya gitu. Iya, jadi ternyata tuh apa yang diomongin itu betul, yang dia bilang aku tuh udah nggak bisa sembuh lagi gitu. Jadi mungkin kan eh, saya bisa lebih maksimal lagi karena kan saya pikir hanya semangatnya aja yang drop gitu kan. Jadi ayo bisa, yuk bisa itu. Memang obatnya tuh kan besar-besar, terus obatnya kan keras kan. Jadi lari ke lambung, lambungnya perih gitu. Tapi kan susah ya, posisi saya kan juga sudah bisa, jadi kalau saya pun tidak bisa total merawat itu kan nggak bisa total gitu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya nggak spesifik pengen lihat ini, cuma kasihan anak-anak gitu, pengen lihat anak-anak sukses gitu kan. Makanya ayo semangat, saya bilang nggak ada yang nggak mungkin kok, banyak kok contohnya orang yang sudah divonis gitu ya, cuma berapa persen lagi, berapa bulan lagi tuh kok ini kak. Karena kan yang penting kan saya bangun semangatnya dia dulu gitu. Mungkin kalau semangat dia ini kan dia bisa makan, bisa apa. Ternyata tuh terakhir-terakhir saya komunikasi dengan dokter jantungnya memang sudah separah itu ternyata jantungnya. Hmm. Baik, justru komunikasi jauh lebih baik malah. Saya ngerasain tuh komunikasi jauh lebih baik karena memang sih fokus kita komunikasi anak-anak ya gitu. Eh, Banget sih sebetulnya ya, banget gitu. Karena memang ya memang dia nggak bisa jauh dari anak-anak, nggak bisa dilepas dari anak-anak gitu. Nah, itu pun walaupun udah pisah pun setiap hari kesini, setiap hari ketemu anak-anak gitu. Ya justru kalau karena dia kan sebagai laki-laki kadang-kadang man to man gitu ya, mereka pembicaraan mereka tuh man to man, terus permainan mereka juga yang aku nggak bisa gitu, takut kalau aku tuh ya pokoknya yang lebih ke cowok gimana sih, permainan-permainan yang lebih ke cowok gitu kan, ya itu sih sekarang udah nggak ada lagi gitu. Mm-mm. Kayaknya iya, karena kan seharusnya jam kerja, jam tidur itu kan teratur ya. Kalau di dunia entertain itu kan jadi terbalik-balik. Orangnya jam tidur, jadi dia bangun gitu kan. Ya mungkin itu jadi memperparah. Jadi sih semenjak nggak di TV itu banyakan off air gitu, acara-acara off air. Cuma kan kadang pagi, kadang malam, malam ke pagi gitu. Itu justru jadi mungkin memperparah ya. Mm-mm. Iya, yang sering ikut itu yang nomor 2 gitu ya. Karena dia memang memang ada kayaknya ada cenderung pengen masuk ke dunia, ikutin ikutin papanya gitu ya. Kalau yang nomor 1 sama nomor 3 tuh kayaknya kurang suka diekspos gitu ya. Yang nomor 2 ini memang suka aja gitu. Suka. Jadi makanya dia pun suka dan papanya juga suka ajak dia gitu. Ya enggak sih.
nggak terlalu gitu. Makanya kan kalau misalnya itu kan dia harusnya kan ikutin casting atau apa, mungkin dia lihat jam tidurnya atau jam berkegiatannya nggak teratur, mungkin dia nggak mau gitu. Dan saya juga maunya anak-anak fokus dulu deh ke pendidikan. Kalaupun karena kan pasti darah seninya tuh nggak bisa lepas ya. Pasti salah satu nih saya lihat, pasti salah satu anak saya ini ada nih. Entah itu dia dari atletnya, entah itu dari itunya, ternyata turunnya ke anak nomor 2. Tapi tetap saya fokus dulu ke pendidikan gitu. Sekarang kan dia mau udah semester akhir, sudah mau skripsi ya. Jadi mungkin nanti dia ada. Cuma kayaknya nggak seperti papanya yang betul-betul full di dunia itu gitu. 3. Yang nomor 1 Muhammad Fajrin Putra Kesuma, kelahiran 2001, itu berarti 23 tahun ya. Yang kedua laki-laki Muhammad Gozan Indira Kesuma, itu 22 tahun. Terus yang bungsu Muhammad Hazel Raga Kesuma, itu 17 tahun. Berarti kelahiran 2007, 17 tahun. 17 18 jalan ke 18. Yang paling semuanya sih ya dekat ya, dalam arti dekatnya mungkin nggak dekat secara fisik gitu ya, tapi teman ngobrol. Dan kalau dekat kalau dekat secara ini tiga-tiganya sih ya. Cuma kalau yang sering diajak-ajak sama almarhum itu memang nomor 2 gitu. Mm-mm. 19 Maret. Jadi 19 Maret itu berarti dari akhir tahun 2023 Desember itu sudah full pulang ke rumah. Iya. Iya, jadi kan selama ini kan entah nggak tahu kos atau kontrak di mana, saya juga nggak tahu kan. Jadi begitu Desember itu sudah semakin menurun, tapi masih memaksakan kerja keluar kota. Tapi sudah fisiknya udah lemah. Sempat masuk rumah sakit berapa hari, keluar lagi gitu. Tapi yang terakhir itu kan yang di daerah Salemba itu sudah lumayan agak banyak tuh dia terkena, udah mulai kemana gitu, komplikasi ya. Nah pulang dari sana itu beberapa hari di sini itu sudah mulai nggak bisa masuk makanan gitu, makanan keluar. Saya bilang kan itu udah masuk bulan puasa, waktu itu udah masuk bulan puasa. Saya bilang apa aja deh yang penting masuk gitu. Nah terus karena nolak terus, keluar lagi saya kemudian